Kearifan lokal di Jawa Barat memang tidak ada habisnya. Teknik mencari ikan tradisional pun selalu banyak caranya. Seperti yang saya ikuti, masih dari Desa Mekar Mukti. Jadi teknik pencarian ikan kali ini adalah cacapah atau meraba-raba di antara batu. Nah, gimana caranya supaya ikan-ikannya mau bersembunyi di sela-sela batu? Ya dengan bambu ini. Kita harus bikin airnya menjadi keruh, jadi nanti kita tinggal meraba-raba dan menangkap ikannya. Cacapah biasanya dilakukan warga untuk mencari lauk. Waktunya pun bisa dilakukan kapan saja. Nah, selain ditepak-tepak supaya ikannya mau ngumpet di bawah batu, ada cara lain juga nih. Kita menggiring ikan menggunakan jala seperti yang Bapak lakukan ini. Jadi ada cacapah, ada tepak-tepak, ada juga menggiringkan menggunakan jala. Kegiatan menangkap ikan sudah dilakukan manusia sejak dahulu. Kemudian berkembang terus-menerus dengan menggunakan alat bantuan berupa batu, kayu, tulang, dan tanduk hingga banyak ditemukan alat modern. Tuh, ikannya dapat. Bisa langsung dapat ikan menggunakan jaring, tapi kecil-kecil banget Ya, kan? itu ya kecil. Yang Kecil besarnya banget. nanti diambil lagi. Yang besar kita harus cacapah ya, Ya, harus meraba-meraba pakai meraba tangan. dulu pakai tangan. Kelebihan cacapah yaitu ramah lingkungan tanpa harus merusak habitat alamnya. Terlihat mudah, tapi nyatanya cacapah butuh teknik khusus. Jadi ini nih salah satu kesulitannya dalam melakukan cacapah. Jadi kita harus cepat-cepat setelah kita tepak-tepak harus segera mungkin cari ikannya dengan cara cacapah, yaitu dengan meraba-raba di batu. Soalnya kalau kita telat sedikit nih kayak gini, ikannya udah kabur-kabur. Jadi kita harus lebih cepat dari ikan-ikannya. Wah, dapat, tepat. Lihat ah, wah, waduh, ikan apa ini? Ikan mujair. Ikan mujair. Iya. Aduh, takut lepas ah. Ya, nggak Aduh, apa-apa aduh, lah. ini tuh sungainya cukup dalam, jadi saya harus berenang terus kalau nggak saya tenggelam. Aduh, 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 aduh. Wah, ini ada yang dalam, ada yang cetek juga. Terus mengagetkan gitu, tiba-tiba saya tenggelam. Sekali cacapah bisa memakan waktu berjam-jam, karena tak jarang ikan yang sudah digenggaman terlepas begitu saja. Hasil tangkapan ikan pun beragam jenis dan beragam ukuran. Aduh, nggak ada ah. Ya emang nih, teknik pencarian ini benar-benar harus ngandelin insting, indera peraba, dan juga keberuntungan. Jadi kalau lagi beruntung bisa dapat banyak, tapi kalau lagi kurang beruntung bisa nggak dapat sama sekali. Tapi kita kayak lumayan ya hari ini. Lumayan cukup banyak. Lumayan ya, aduh. Cukup banyak, Dan cukup banyak. berhubung Cukup kita banyak, cukup mulai banyak ya. kedinginan dan juga lapar, mendingan Iya. langsung kita olah aja ya. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kuliner Jawa Barat tidak ada habisnya untuk dieksplor. Begitu juga dengan cara memasaknya. Jawa Barat memiliki banyak sekali teknik memasak tradisional. Salah satunya seperti yang akan saya lakukan hari ini, yaitu teknik bubuy. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bubuy, salah satu teknik memasak yang lahir dari kreativitas warga. Semua bahannya berasal dari alam. Teknik memasak bubuy ini sebenarnya mirip dengan teknik memepes, tapi bedanya kalau biasanya pepes pakai daun pisang, ini menggunakan daun honje, yang ini adalah daun dari bunga kecombrang. Iya, yang lengket-lengket ya. Bukan hanya bunganya, bahkan batang dan daun honje sangat tinggi antioksidan. Hal ini karena kecombrang mengandung senyawa flavonoid, salah satu senyawa antioksidan yang membantu menangkal kerusakan sel dalam tubuh. Untuk membuat bumbu bubuy ini cukup mudah. Semuanya diiris aja tanpa harus ada yang diulek. Dan selain untuk bumbu bubuy, ini juga bisa digunakan untuk bumbu nasi liwetan. Ini udah selesai semua kita iris, mau langsung kita bungkus dengan daun honje ini.
Zaman dahulu, banyak orang menggunakan daun sebagai pembungkus masakan. Meski terbilang tradisional, sampai sekarang teknik ini masih sangat digemari. Ini setelah ikan dan bumbu semuanya dimasukkan, langsung kita tutup daun honjenya. Dan daun honje ini selain fungsi utamanya untuk membungkus, dia juga dipercaya bisa membuat masakan menjadi lebih harum. Ini ya Bu, tutupnya. Pasti nggak cukup. Nah, udah nih Bu. Nah, jadi setelah ikannya dibungkus dengan daun honje, dibungkus lagi dengan debong atau pelepah pisang. Nah, ini berfungsi supaya daun honjenya tidak terbakar. Jadi tetap bagus sampai matang nanti. Ini udah siap nih, tinggal kita bakar. Kanan. Ini emang masyarakat di sini kreatif nih. Dengan satu bumbu yang sama bisa dimanfaatkan untuk dua hidangan. Bisa untuk nasi, bisa juga buat ikan. Nah, biasanya teknik masak seperti ini dilakukan kalau lagi bermain di sungai. Jadi baik dari bahannya, terus lauknya atau ikannya benar-benar semuanya dari alam. Tampilan dari bubui ikan sungguh membuat lidah saya tidak sabar untuk mencicipinya. Ibu biasa sate ikan ini makan sendiri. Oh, ini ikannya harum, nasinya juga harum. Ini walaupun dua-duanya bumbunya sama, tapi kayaknya bakal memberikan sensasi yang berbeda nih. Bagaimana Bu? Mantap. Ikannya itu segar, ada asam-asamnya, pedas juga sedikit. Dan kalau nasinya ini ada rasa-rasa gurih dari bumbunya dan juga dari si jantung pisangnya. Ini perpaduan yang mantap surantap. Ya. Mantap. Bismillah. Walaupun bumbu dan cara masaknya sederhana, bubui ini bisa menghasilkan hidangan yang ngenah pisan. Ditambah makannya bareng-bareng jadi semakin mantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini permainan momotoran ini emang seru banget. Jawa Barat tidak hanya memiliki warisan tradisi dan budaya, tapi juga permainan tradisional yang dipertahankan sampai saat ini. Salah satunya momotoran. Permainan yang biasa dimainkan warga desa Waluran, Sukabumi Selatan ini menggunakan kendaraan seperti motor. Hanya saja tidak bermesin. Bahannya pun ramah lingkungan, terbuat dari bahan alami seperti kayu dan bambu. Permainan ini biasa dilakukan di bukit curam dan berbelok sehingga bisa memacu adrenalin bagi yang mengendarainya. Nah, jadi ini permainannya dilakukan berdua-berdua. Jadi nanti kita ada 2 jalur, yang sampai duluan di finish, nah itu yang menang. Siap? Siap. Siap? Siap. 1, 2, 3, go! Momotoran hanya bisa dinaiki oleh satu orang, baik dewasa atau anak-anak. Dengan dipandu oleh seorang wasit yang menentukan kapan harus melaju, kini giliran saya beraksi. Nah, kalau tadi saya udah nonton Kiki sama Rio, sekarang giliran saya sama Ujang yang nyoba trek ini ya, Jang. Tos dulu dong. Mantap. Oke. Kita siap balapan. Ayo, 1, 2, 3. Rider harus bisa mengendalikan badan dan mengandalkan kaki untuk mengemudikannya. Di samping itu tidak ada rem, membuat kita harus cermat dan hati-hati dalam mengendalikannya. Aduh, wah, ini ternyata jauh lebih cepat yang saya bayangkan. Plus ditambah motoran ini nggak ada kontrolnya, nggak ada remnya, nggak ada goesannya. Jadi benar-benar harus keseimbangan kita nih yang digunakan dalam melewati turunan ini. Tapi seru. Tidak ada jarak khusus dalam bermain memotoran.
Tapi kali ini, lintasan yang digunakan mencapai lebih dari 100 meter. Permainan memotoran ini emang seru banget. Tapi untuk yang ketagihan seperti saya, butuh usaha nih untuk balik lagi ke titik startnya. Karena jaraknya jauh, lebih dari 100 meter, ditambah ini menanjak. Tapi nggak apa-apa, karena saya mau main lagi. Memotoran dilakukan secara bergantian. Permainan ini butuh keberanian. Meski beresiko terjatuh, namun warga tetap antusias untuk berpartisipasi. Ini karena turunannya curam sampai 30 derajat, jadi kecepatannya wah cepet banget. Waduh, ini lumayan. Ini berhubung dudukannya nggak ada bantalannya, jadi lumayan juga nih. Sakitnya kerasa. Banyak rider yang masih anak-anak karena permainan ini terus dilestarikan pada generasi penerus agar tidak tergerus zaman. Dari permainan ini tentu ada nilai positif yang diambil. Selain kekompakan, bisa membuat kita menjadi seorang yang kompetitif. Ini walaupun cepet banget dan bikin deg-degan, tapi nagih emang nih Kang memotoran. 1, 2, 3. Baru bilang ketagihan nyusruk saya. Tapi itu pentingnya safety. Walaupun dari pelepah pisang, tetap mengamankan siku saya. Ya, safety kawan. Terima kasih Kang. Walaupun yang tercepat adalah pemenang dari perlombaan ini, tapi menang atau kalah bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah keseruan dan kebersamaannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Keseruan saat bermain membuat saya penasaran bagaimana warga Desa Waluran membuat memotoran. Bukan cuma otomotif aja yang punya bengkel, tapi memotoran juga punya bengkel. Dan hari ini saya mau mencoba membuatnya dari awal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Butuh keahlian khusus untuk membuat setiap bagiannya, karena berpengaruh pada fleksibilitas gerakan memotoran. Kayu yang digunakan untuk memotoran ini biasanya menggunakan kayu mahoni. Seperti ini nih, karena kayu mahoni ini kuat dan dia jadi lebih tahan lama. Membuat memotoran juga tidak memerlukan waktu yang lama. Beruntung rasanya saya bisa ikut serta dalam permainan turun-temurun dan melihat proses pembuatannya. Ya, cobain. Nah, kalau dari ukuran memotoran ini biasanya disesuaikan sama yang nanti mau mengendarainya. Nah ini nih kerennya warga Desa Waluran, walaupun zaman sudah modern, tapi tetap mempertahankan permainan tradisionalnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Sinarsari menjadi destinasi petualangan saya di Sukabumi Selatan. Mencari pohon yang bunganya menjadi menu favorit warga setempat. Pencarian yang akan saya lakukan di Desa Sirnasari hari ini bukan mencari buah, bukan juga binatang, tapi kami akan mencari kembang. Kembang apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita taruh dulu. Ya. Hati ya, Bu. Nah, ini nih pohon dari bunga yang kita cari, bunga cebreng. Nah, ini dia emang tumbuh liar di kebun-kebun seperti ini. Dan karena ini jauh jaraknya dan lumayan curam, kita harus ngambilnya menggunakan galah. Kalau di sini namanya gantar. Pohon ini memang terlihat biasa saja, tapi ternyata setiap bagiannya kaya akan manfaat dan multiguna untuk kehidupan manusia. Di daerah pedesaan,
Pohon ini dijadikan pagar hidup di pekarangan atau pagar pembatas kebun. Daunnya banyak digunakan untuk pakan ternak hingga menjadi obat berbagai penyakit. Bunga dari pohon gamal sering terlihat di seluruh pohon, meskipun dalam kondisi daun yang sangat sedikit. Nah, ini dia bunga cebrengnya. Nah, ini yang kita ambil itu yang sudah berbunga gini maupun yang kuncup-kuncup seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat nih, ini bentuknya mirip sekali sama lavender. Tarik Bu, rada jauh ini. Ya. Nah, ini cebreng ini sebenarnya adalah bunga musiman, jadi cuman 1 tahun sekali aja dia mekarnya. Jadi kalau mau menikmati kelezatan dari bunga cebreng ini ya harus bersabar. Kreativitas warga di sini dalam mengolah cebreng tidak diragukan lagi. Dari campuran rempah-rempah, cebreng bisa menjadi santapan istimewa. Di Desa Sirnasari ini biasanya bunga cebreng ini, cebreng. Susah ini namanya. Cebreng ini biasanya diolahnya jadi oseng ya Bu, atau ditumis aja gitu. Tapi sebelumnya kita harus pisahkan dulu pucuk-pucuk atau bunga-bunganya dari batangnya. Ya. Untuk mengolah cebreng juga ada ketentuannya, supaya lebih mudah dimasak dan aman untuk dikonsumsi. Kita juga nggak bisa asal potek. Jadi yang kita pilih itu yang bunganya masih segar atau yang kuncupnya sudah cukup besar seperti ini. Kalau yang layu-layu seperti ini atau yang kuncupnya terlalu kecil seperti ini, itu nggak bisa kita pakai. Jadi kita buang aja. Olahan cebreng sudah sejak lama dikonsumsi, baik untuk makanan sehari-hari, tapi juga untuk cemilan tanpa nasi. Sebelum dioseng dengan bumbu, cebreng direbus agar lebih lembut. Oh, jadi si cebreng ini kalau cebreng ini kalau udah direbus yang tadi warna ungu berubah jadi putih kehijau-hijauan. Bumbunya atau siap? Ini boleh langsung dimasakin? Semuanya ya. Ya. Aduh, apinya. Ini udah matang Ibu? Udah. Langsung angkat. Ibu nggak pakai ini nggak panas? Enggak. Jagoan. Ini Bu, taruh Bu. Iya, sini aja ya. Tidak perlu waktu lama, oseng cebreng pun siap disantap. Ngenah Bu. Ngenah, ini rasa dan teksturnya mirip sekali sama genjer. Terus dia kalau dikunyah bagian yang masih pucuk tuh dia seperti popping atau pecah dalam mulut gitu. Dan muka cebreng ini udah dijadikan sumber makanan dari zaman nenek moyang ya Bu. Sudah sejak lama. Emang kalau kita perhatian sama alam pasti ada aja yang bisa dimanfaatkan. Selain cantik, bunga cebreng ini ternyata lezat juga ya Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut mengikuti salah satu kegiatan rutin yang dilakukan secara gotong royong di Desa Mekar Mukti. Iya Pak. Nah kali ini saya akan mencari bambu yang akan dimanfaatkan di Desa Mekar Mukti. Penasaran jadi apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini ya. Pak, saya bantuin ya Pak. Jadi kita cari itu bambu yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter, tapi ukurannya yang tidak terlalu besar. Plus kita harus cari bambu yang sudah tua, karena lebih kuat gitu ya Pak. Masa. Pak, udah nih Pak. Udah bersih, ayo.
Sumber daya air, salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk untuk berbagai kegiatan seperti industri perikanan, pertanian, dan usaha lainnya. Sebagian warga desa Mekar Mukti masih mengandalkan padi sebagai mata pencaharian maupun sumber pangan. Maka dari itu, warga di sini berkreasi agar air tetap mengalir untuk persawahan mereka. Nah, jadi bambu yang tadi kita udah potong akan kita gunakan untuk perbaikan kincir air yang ini akan bermanfaat untuk mengairi sawah di desa ini. Nah, ini sekarang kita mau bikin rengnya, jadi mau kita belah dua ya Pak. Nah. Ini nggak bisa nih. Ini emang dalam perbaikan kincir air ini yang diutamakan adalah kebersamaan. Bayangin aja, untuk membelah bambu aja kita harus bersama-sama, apalagi untuk memperbaiki keseluruhannya. Makanya kita bagi tugas. Saya membuat reng, ada yang memperbaiki poros, ada juga yang memperbaiki jari-jarinya. Kincir air memiliki fungsi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Besar kecilnya kincir sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penggunaannya. Nah, ini sambil nunggu bambunya dibersihin, saya mau ikut bantuin dalam perbaikan poros yang di belakang sana. Halo Kang. Pemanfaatan kincir air dilakukan saat memasuki musim kemarau. Mereka mewarisi teknologi sederhana ini sejak puluhan tahun silam. Nah, yang sedang saya buat ini namanya pantekan. Pantekan ini berfungsi untuk memantek atau menahan. Jadi menahan jari-jarinya nanti di sini supaya jari-jarinya kuat dan nggak bergerak-gerak. Nah, ini porosnya atau kalau sini bilangnya bola. Bola-bola. Ini bola-bolanya sudah siap, mau langsung kita pasang ke kincirnya di sana. Ayo Pak. Ini berat nih. Ya Allah. Cara kerja kincir air terbilang sederhana. Pembuatannya terbilang ekonomis, tanpa menggunakan alat mekanik dan sumber energi dari bahan bakar minyak atau listrik. Kincir hanya memanfaatkan daya dorong aliran air sungai. Nah, perbaikan kincir ini biasanya dilakukan paling enggak 1 tahun sekali. Tapi biasanya yang diperbaikin itu rengnya atau jari-jarinya juga. Tapi kalau untuk bola-bolanya ini dia kuat. Karena terbuat dari batang pohon nangka, jadi bisa kuat sampai 5 tahun. Udah itu. Kayu nangka termasuk ke dalam jenis kayu yang memiliki ketahanan yang cukup kuat, awet dan kebal terhadap serangan jamur atau rayap. Tidak heran warga memilih untuk menjadi bagian penting dalam kincir. Ini pemasangan jari-jarinya juga ada. Oh, di sini Pak. Pemasangan jari-jarinya ada teknik khusus. Jadi harus dibuat presisi, terus dibentuk X, dan di bagian X-nya ini kita ikat yang kencang. Karena ini yang suka lepas ya Pak. Nah, setelah semua terpasang, bagian terakhir yang dipasang yaitu rengnya. Dan pemasangan reng ini harus dipastikan benar dan juga kuat. Jadi rengnya bakal lebih tahan lama, jadi nggak sering-sering diganti seperti ini ya. Gotong royong dilakukan untuk efisiensi waktu. Semakin banyak yang ikut serta, semakin cepat kincir terselesaikan. Proses pemasangan ember ini juga nggak bisa asal. Posisinya harus disesuaikan dengan aliran air. Jadi nanti rodanya bisa terus berputar. Jadi nanti ada satu alat lagi yang bakal membawa air ke sawah-sawah di sini ya Pak. Ini nih yang namanya lodong. Jadi lodong ini berfungsi untuk membawa air yang nanti bakal disalurkan ke sawah-sawah. Lelah terbayarkan dengan selesainya kincir yang menjadi andalan warga dan semua komponennya berfungsi dengan sempurna. Nah, ini udah selesai nih proses pembetulan kincir air ini. Tapi karena di sini sungai lagi kering, jadi belum bisa difungsikan. Tapi begitu nanti airnya naik, ini bakal sangat berfungsi untuk mengairi sawah di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini adalah gerakan sparring, kalau di silat ini disebutnya duel. Petualangan saya berlanjut.
menguji keberanian dengan salah satu bela diri yang ada di Sukabumi Selatan. Pencaksilat dikenal sebagai khasanah budaya tradisi yang multi aspek, meliputi aspek seni budaya, bela diri, olahraga, dan mental spiritual. Inilah yang membedakan dan menjadi kelebihan pencaksilat dari seni bela diri populer lainnya. Terlebih, pencaksilat memiliki berbagai aliran dengan keunikannya masing-masing. Bukan hanya soal menang kalah, bukan juga soal kecepatan atau juga kekuatan, tapi juga keindahannya tetap terlihat di sini. Itu tadi namanya apa nama gerakannya? Jadi gerakan sapuan. Yang kalau di silat namanya? Demonstrasi. Indonesia ini emang kaya banget sama seni dan budaya. Silat inilah salah satu kekayaan dari Indonesia yang harus tetap dijaga sampai kapanpun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Ada satu jenis tumbuhan di Desa Binala yang memang menjadi makanan alternatif untuk masyarakat di sini. Bener-bener butuh usaha penuh untuk sampai lokasi. Dulunya memang tanaman ini tumbuh liar. Ini daunnya besar-besar dan juga ini batang pohonnya segenggaman saya, lebih malah. Waduh, kepala saya mau copot rasanya. Kita harus menggali-gali pasir seperti ini untuk menemukan bahan makanan yang biasa dikonsumsi. Yalah, makanan apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya saya dapat. Nah, ini dia. Ini bentuknya seperti ini, dia agak-agak gendut ya. Kenyal tuh. Kayak jelly. Keras ya, Mama? Keras. Tadi kan kalau misalnya tadi sebelum dimasak dia agak keras, tapi kalau setelah dimasak dicampur sama semua bumbu yang tadi asam dan juga jeruk nipis, jadi enak banget, gurih.